dunia yang bergerak begitu cepat, kita sering sibuk mengejar banyak hal. Gelar, pekerjaan, pengakuan, dan validasi. Setiap hari kita bangun dengan notifikasi, tenggelam dalam jadwal, lalu tidur dengan kelelahan. Tapi di sela semua kesibukan itu, ada satu pertanyaan sunyi yang jarang berani kita dengarkan. Untuk apa semuanya ini? Generasi muda hari ini hidup di era paling bebas memilih, namun juga paling bingung menentukan arah. Kita diajarkan cara meraih sukses, tetapi jarang diajak merenungkan makna. Kita tahu bagaimana caranya hidup, tetapi tidak selalu tahu mengapa kita hidup. Berjumpa kembali di channel Ikatan Kristen Nusantara. Hari ini, saya mengajak Anda berhenti sejenak, menarik nafas, dan menengok ke dalam pertanyaan paling mendasar yang dimiliki setiap manusia. Makna hidup. Bukan dari sudut pandang motivasi kosong, tetapi melalui lensa iman, refleksi teologis, dan pergumulan nyata generasi modern. Karena mungkin di tengah dunia yang terlalu bising, makna hidup justru menunggu untuk didengar kembali. Mari kita masuk pada makna hidup. Di zaman ketika hidup diukur dengan likes, views, dan pencapaian yang bisa panjang di media sosial, satu pertanyaan klasik justru kembali menggema dengan keras. Untuk apa aku hidup? Pertanyaan tentang makna hidup bukanlah tanda kelemahan, justru itulah tanda bahwa manusia masih manusia. Generasi muda hari ini hidup di era paling maju secara teknologi, tetapi juga paling rapuh secara eksistensial. Kita terhubung ke seluruh dunia, tetapi sering merasa sendirian. Kita punya banyak pilihan, tetapi kehilangan arah. Banyak yang tampak berhasil, namun diam-diam kosong. Inilah paradoks zaman modern. Filsuf eksistensialis Viktor Frankl, seorang penyintas Holocaust, pernah berkata, "Those who have a why to live can bear almost anyhow." Manusia bisa bertahan dalam penderitaan yang paling berat sekalipun, asalkan ia tahu mengapa ia hidup. Krisis terbesar generasi modern bukan sekedar ekonomi atau teknologi, melainkan krisis makna. Dalam konteks teologis, Alkitab sejak awal sudah menegaskan bahwa hidup manusia tidak lahir dari kekosongan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, nilai hidup manusia tidak ditentukan oleh prestasi, status sosial, atau popularitas, melainkan oleh fakta bahwa ia dikehendaki dan diciptakan oleh Tuhan. Namun dalam dunia modern sering membisiki narasi lain. Kamu bernilai jika kamu sukses, kamu berarti jika kamu diakui. Akibatnya, banyak anak muda hidup dalam perlombaan tanpa garis akhir. Ketika gagal, mereka merasa tidak berguna. Ketika berhasil, mereka takut kehilangan. Teolog Agustinus dari Hippo pernah menulis kalimat terkenal,
hati kami gelisah sampai ia beristirahat di dalam Engkau, ya Tuhan. Kegelisahan eksistensial yang dialami generasi hari ini bukan hal baru. Hanya saja, kini kegelisahan itu dibungkus dengan filter Instagram dan senyum palsu. Yesus menawarkan definisi makna hidup yang radikal dan berlawanan dengan logika dunia. Dalam Yohanes 10 ayat 10, ia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Kelimpahan di sini bukan soal materi, melainkan hidup yang utuh, hidup yang bermakna, terarah, dan berdamai dengan tujuan ilahi. Makna hidup dalam perspektif Kristen bukan sekedar menjadi sukses, tetapi menjadi setia. Bukan sekedar mencapai impian pribadi, tetapi menghidupi panggilan. Dietrich Bonhoeffer, teolog Zeman yang dieksekusi oleh rezim Nazi, berkata bahwa panggilan orang percaya bukanlah mencari keamanan, tetapi ketaatan. Dalam dunia yang memuja kenyamanan, iman justru mengajak pada makna melalui tanggung jawab. Generasi muda sering bertanya, apa passion saya? Teolog bertanya lebih dalam, untuk siapa hidupmu dipersembahkan? Seorang penulis C.S. Lewis pernah mengatakan, "If I find in myself desire which nothing in this world can satisfy, the only logical explanation is that I was made for another world." Kerinduan akan makna yang tak pernah terpuaskan oleh dunia ini adalah petunjuk bahwa manusia diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Makna hidup bukan ditemukan dengan terus menoleh ke dalam diri, tetapi dengan mengarahkan hidup keluar kepada Tuhan dan sesama. Yesus merangkum makna hidup dalam kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Disitulah hidup menemukan arah, bukan hanya sensasi. Di tengah dunia yang serba cepat, iman mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku hanya sibuk hidup atau sungguh sedang menjalani hidup yang bermakna? Makna hidup bukan sesuatu yang harus diciptakan dari nol, tetapi sesuatu yang perlu ditemukan kembali. Dan dalam terang iman, makna itu bukan hanya tentang hidup sekarang, tetapi tentang hidup yang melampaui kematian, hidup yang berakar dalam Tuhan. Karena pada akhirnya, hidup yang bermakna bukan hidup yang paling terlihat, tetapi hidup yang paling setia pada tujuan ilahi. Makna hidup tidak selalu ditemukan dalam jawaban yang instan atau pencapaian yang spektakuler. Seringkali makna justru hadir dalam kesetiaan sehari-hari, dalam pilihan untuk tetap mengasihi, tetap berharap, dan tetap berjalan bersama Tuhan, meski dunia tidak selalu ramah. Iman tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi menawarkan arah di tengah kebingungan. Di saat dunia menuntut kita menjadi seseorang, Tuhan mengundang kita menjadi diri yang hidup dalam tujuannya. Hidup bukan sekedar tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi ke arah mana kita melangkah. Jika hari ini Anda masih bertanya tentang makna hidup, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa jiwamu masih hidup, masih mencari, dan masih berharap. Dan iman Kristen meyakinkan kita akan satu hal, hidupmu tidak sia-sia, tidak kebetulan, dan tidak tanpa tujuan. Kiranya setiap kita berani menjalani hidup bukan hanya dengan sibuk, tetapi dengan bermakna, bukan hanya dengan ambisi, tetapi dengan panggilan. Karena pada akhirnya, makna hidup sejati bukan ditemukan
ketika kita menjadi diri pusat segalanya, melainkan ketika kita menyerahkan hidup kepada Dia yang memberi hidup itu sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.